ini kita mulai dengan doa. Ketua kelas silahkan memulai doa. Baik, sebelum kita mulai belajar, berdoa ya. Oke. Setelah berdoa, Ibu akan mengabsen dulu siapa saja yang tidak hadir hari ini, baik ya. Yang pertama, Karina Lismayanti, Putri Andini, Rasya Putri Ramdhani, Salwa Nurliha Wardah. Yang terakhir adalah Syarifah Khairunisa. Sudah? Baik, berarti semuanya masuk hari ini. Terima kasih. Baik, kita mulai ke pelajaran selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Seperti biasa ketika pertemuan dengan Ibu, kita akan mempelajari mengenai pelajaran bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai teks prosedur. Nah, sebelum Ibu menjelaskan apa itu teks prosedur, di sini teman-teman masih ingat nggak minggu kemarin kita belajar mengenai apa? Apa? Ya, struktur teks. Nah, ketika kita telah selesai berbicara mengenai struktur teks, kita akan ke teks prosedur. Pernah mendengar teks struktur teks prosedur nggak? Nah, apa sih menurut teman-teman di sini, pakai bahasa sendiri juga boleh? Ada yang pernah mendengar apa itu teks prosedur? Boleh dengan bahasa, nggak harus dengan bahasa yang formal. Yang penting teman-teman mengerti dulu dengan bahasa teman-teman, nanti kita sempurnakan bersama-sama. Seperti menggunakan sabun. Tata cara, ya seperti itu ya. Kalau misalnya teks prosedur itu menjelaskan suatu cara. Baik, kita ke materinya. Ibu sudah siapkan materi mengenai teks prosedur. Nah, di sini kita akan membahas teks prosedur, khususnya hal yang baik bagi tubuh. Menurut teman-teman, hal yang baik bagi tubuh itu apa sih? Makanan sehat. Ketika kita memakan makanan sehat, ketika kita olahraga, mencuci tangan, mencuci kaki, menggosok gigi, itu adalah kebiasaan yang baik bagi tubuh. Baik, selanjutnya. Nah, kita akan membahas 3 pokok bahasan untuk teks prosedur ini. Yang pertama, kita akan membahas apa sih teks prosedur itu. Yang selanjutnya adalah tujuan dari teks prosedur. Yang terakhir adalah ciri dari teks prosedur ini sendiri. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ada 3 poin yang harus kita bisa atau yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah memahami dan menganalisis teks prosedur secara mendalam terkait kebiasaan baik bagi tubuh. Yang kedua adalah mengidentifikasi dan menyalakan penggunaan kalimat interaktif dan kata penghubung urutan dalam teks prosedur. Nah, kita akan mempelajari apa itu teks imperatif ya. Teks imperatif itu kayak misalnya perintah-perintah yang ada padanya gitu. Selanjutnya adalah menyusun dan menyampaikan teks prosedur secara runtut. Nah, jadi kalau misalnya teks prosedur itu biasanya secara runtut dari tahapan pertama, kedua, dan ketiga seperti itu. Terus bisa juga berbentuk poin. Misalnya 1, 2, 3, atau misal yang pertama, yang kedua, yang selanjutnya. Itu ya. Itu bahasan singkatnya. Nah, di sini kita akan membahas dulu yang pertama itu mengenai teks prosedur. Apa sih teks prosedur itu? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, teks prosedur adalah teks yang menjelaskan tahapan kegiatan guna menyelesaikan suatu kegiatan atau satu persatu secara pasti dan merencanakan suatu masalah dan memecahkan suatu masalah. Nah, jadi teks prosedur ini dibuat ketika kita akan menyelesaikan suatu kegiatan yang efektif dan efisien. Jadi caranya cepat dan tidak membutuhkan waktu yang lama, serta menggunakan bahan-bahan atau misalnya menggunakan cara-cara yang tepat juga. Selain cepat dan tepat tentunya, seperti itu. Terus dengan kata lain, prosedur teks berisi tata cara, nih yang seperti tadi Teteh bilang bahwa teks prosedur itu tata cara, benar sekali, yang teratur dan berurutan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuannya seperti apa ya? Misalnya ini kita akan membahas temanya itu kesehatan bagi tubuh. Berarti tata caranya itu bagaimana cara kita untuk membuat tubuh kita tetap sehat. Gitu. Baik dari makanan, dari cara kita berolahraga misalnya, terus bagaimana
cara kita melakukan apa yang kita konsumsi, seperti itu. Nah, untuk poin keduanya, tujuan tes prosedur. Ketika kita tahu apa itu tes prosedur yang tadi dijelaskan juga sepertinya tata cara itu, tes prosedur juga mempunyai tujuan. Yang pertama ini menurut Kemendikbud tahun 2017 bahwasanya prosedur teks bertujuan sebagai panduan bagi pembaca agar dapat melakukan atau menyelesaikan suatu kegiatan dengan benar dan efisien, cepat dan tepat, menggunakan alat dan bahan yang sesuai serta metode yang terperinci. Nah, kenapa tata cara itu dibuat? Kenapa adanya tes prosedur ini untuk membuat atau menyampaikan informasi secara tepat, seperti itu. Nah, menurut Ade Novita, Sari dan kawan-kawan, ini dalam jurnal ya, tahun 2020 di halaman 9, menyatakan bahwa tujuan tes prosedur adalah memberikan instruksi, memberikan tata cara, seperti itu ya, secara berurutan dan tepat kepada pembaca agar mereka dapat mengikuti langkah demi langkah dalam suatu aktivitas sehingga memperoleh hasil yang diinginkan, seperti itu. Jadi, apa sih yang kita inginkan? Nah, ketika kita mencari tes prosedur, berarti kan kita ada sesuatu yang ingin dibuat atau yang kita capai nih. Misalnya kita itu ingin hidup sehat nih. Nah, bagaimana caranya kita ingin hidup sehat? Apakah bisa dengan cara kita berolahraga, menjaga kebersihan, atau misalkan makanan yang dikonsumsi oleh kita, seperti itu. Kita selanjutnya, nih untuk ciri-ciri tes prosedur itu ada banyak. Kita akan bahas satu persatu. Berisi langkah-langkah kegiatan yang disusun secara sistematis dan runtut agar mudah diikuti. Nah, ini disampaikan oleh Sulistyo dalam upaya meningkatkan keterampilan menulis teks prosedur. Nah, jurnal meneliti. Jadi, kalimat yang pertama ini atau ciri teks prosedur ini disampaikan oleh Sulistyo. Ini maaf. Nah, di jurnal meneliti. Selanjutnya, setiap langkah biasanya dijelaskan secara rinci dan diberi nomor urut atau menggunakan kata penghubung waktu seperti pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya seperti itu. Nah, terus yang ketiga adalah menggunakan kalimat interaktif atau kalimat perintah untuk memberi petunjuk yang jelas kepada pembaca. Nah, seperti apa sih kalau misalnya kalimat perintah? Tuangkan, bersihkan, tekan, seperti itu ya. Itu kalimat interaktif. Jatuhnya. Nanti ketika teman-teman mencoba untuk membuat teks prosedur itu, nanti akan terbiasa dengan kata-kata interaktif seperti itu. Informatif dan objektif, berisi instruksi yang berdasarkan fakta dan dapat dipraktekkan, bukan imajinasi penulis. Jadi jelas ya, tes prosedur ini sesuatu yang benar adanya. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya itu kayak imajinasi gitu. Kayak misalnya cuci tangan itu bisa hanya dengan diam, kan tidak mungkin. Itu hanya imajinasi seperti itu. Selanjutnya adalah menggunakan kata kerja aktif dan kata penghubung untuk menghubungkan langkah-langkah prosesnya. Kenapa kata aktif atau kalimat aktif digunakan? Agar penyampaiannya tepat, bisa dimengerti oleh orang yang membaca, seperti itu. Selanjutnya adalah memiliki struktur yang tepat dari judul, tujuan, alat, dan bahan, langkah-langkah, dan tentunya ada penutup. Nah, biasanya kalau di sini itu tujuan, misalnya tujuannya apa sih ketika kita mencuci tangan, berarti kan untuk menjaga kesehatan. Alat dan bahannya apa? Misalnya air dan sabun, seperti itu. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan sesuatu. Langkah-langkah tersebut meliputi urutan contoh teks prosedur. Di sini teman-teman akan bekerja kelompok untuk membuat teks deskripsi. Nah, Ibu minta teman-teman di sini coba berdiri dulu. Oke. Kalau misalnya Ibu bilang tepuk 1, berarti teman-teman tepuknya sini. Ya, berarti 3 kali tepuknya ya. 1 di sini di tengah, 2 dan 3. Kalau tepuk 4, 1, 2, 3, 4. Kalau tepuk 5, 1, 2, 3, 4, 5. Pokoknya posisi ganjil di atas. Kalau misalnya Ibu bilang 5, kalian jangan tepuk. Harus ada tepuk 5. Mengerti? Oke. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 5. 3. Oke, 1 kali lagi ya. Tepuk 1, tepuk 2,
Tepuk 3. Tepuk 5. 5. Oke, berarti masih konsentrasi. Oke, sok silakan duduk kembali. Nah, sekarang teman-teman di sini membuat kelompok. Kelompoknya bisa 3 orang sampai 4 orang membuat teks prosedur. Nah, nanti ketika teman-teman udah selesai, kalian di sini presentasikan bersama-sama. Siap? Oke, baik. Sok, silakan bergabung bersama teman-temannya, kita membuat kelompok. Bagaimana? Nah, yang boleh satu orang yang nulis, tapi nanti yang nulis yang baca juga jangan kasih. Jadi kalau misalnya teman ini misalnya yang satu yang nulis, yang satu yang baca. Aku bukan bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan teks prosedur tumis sayur sehat. Langkah-langkah 1. Persiapkan sayur, cuci sayuran hingga bersih dengan air mengalir. Potong brokoli, wortel, buncis, dan jamur sesuai selera. 2. Menumis bumbu. Panaskan minyak dalam wajan, masukkan bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Tumis hingga layu dan mengeluarkan aroma harum. Jika menggunakan cabai, masukkan cabai iris dan tumis sebentar. 3. Memasak sayur. Masukkan wortel terlebih dahulu karena teksturnya lebih keras dan butuh waktu lebih lama untuk matang. Setelah wortel agak layu, masukkan brokoli, jamur, dan buncis, aduk rata. 4. Membumbui. Tuang air, saus tiram, merica bubuk, garam, dan sedikit gula. Aduk hingga santan campur merata. 5. Mematangkan. Masak sebentar hingga sayur matang, tetapi jangan terlalu lama agar teksturnya tetap enak. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sebelum udahlah langsung buka aja ya. Nggak usah, kalau pertanyaannya udah ada tadi. Kelompok 3. Ada deh. Oh iya. Apa ini? Baca aja lebih cepat. Mau dibacain? Mau siap? Ada tentang kan? Ayo, Ya, soalnya tadi pada bareng. Assalamualaikum. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan prosedur perawatan muka. Langkah-langkah perawatan muka. Pertama, cuci tangan Anda dengan sabun dan air mengalir sebelum menyentuh luka untuk mencegah penyebaran kuman. 2. Hentikan pendarahan. Jika luka masih berdarah, tekan perlahan dengan kain bersih dan kasa steril hingga pendarahan berhenti.
3. Bersihkan luka. Bilas luka dengan air mengalir untuk membersihkan kotoran dan kuman. Gunakan sabun lembut untuk membersihkan area kulit di sekitar luka, tetapi hindari sabun masuk ke luka itu sendiri. Hindari penggunaan cairan seperti hidrogen peroksida, obat merah atau pembersih yodium karena dapat mengiritasi jaringan. Keringkan area luka dengan hati-hati menggunakan kain atau kasa steril. 4. Oleskan salep jika diperlukan. Untuk menjaga kelembapan dan mencegah infeksi, oleskan salep antibiotik atau petroleum jelly pada luka. Udah aja ya, Bi? Oke. Jadi tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Boleh duduk. Terima kasih ya. Baik, Ibu ucapkan terima kasih kepada duduk dulu. Baik, Ibu ucapkan terima kasih kepada murid-murid Ibu yang telah melakukan presentasi semuanya beserta dengan pertanyaan-pertanyaannya. Semoga pembelajaran ini bisa diserap dengan baik. Nah, sampai sini ada yang bisa menyimpulkan apa sih teks prosedur setelah kita mempelajarinya lagi? Apa teks? Teks yang menggunakan langkah-langkah dengan cara Nah, karena kita belajar mengenai hal-hal yang baik bagi tubuh, jadi ketika teman-teman melakukan presentasi yang baik bagi tubuh, ada seperti yang cara merawat luka, ada yang membuat makanan sehat, ada yang cara menggosok gigi yang baik, itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik bagi tubuh. Nah, untuk minggu depan atau pertemuan selanjutnya dengan Ibu, kita akan mempelajari teks naratif seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan kembali sebelum Ibu menutup kelas ini? Tidak ada. Baik, untuk menutup kelas hari ini kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, teman-teman di sini boleh istirahat karena masih ada satu pelajaran lagi ke depannya. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.